Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya Sukain Azan, di mana channel ini berisi konten tentang materi-materi yang berhubungan dengan filsafat, pendidikan, dan kekuasaan. Adapun di sesi kali ini kita akan membahas bagaimana pendidikan itu sebagai alat kekuasaan dan pendidikan sebagai perlawanan kekuasaan. Mengawali materi kita ini, saya ingin ambil pendapat dari seorang filsuf dari Italia, yaitu Gramsci. Beliau menyatakan bahwa pendidikan adalah alat penting untuk membangun kekuasaan. Menurutnya, sekolah adalah alat untuk menanamkan pandangan dunia dominan yang mencerminkan kepentingan kelas penguasa. Jadi di sini pendidikan bisa berperan sebagai alat untuk membangun kekuasaan. Namun di sisi lain, Gramsci juga menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi sarana bagi kelas yang tertindas, bagi orang yang tertindas, untuk menyadari posisi mereka dan melawan dominasi melalui pendidikan kritis atau pemikiran-pemikiran yang kritis yang mampu melawan kekuasaan. Dari dua pendapat Gramsci ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan itu bisa menjadi seperti dua mata pisau. Dia bisa berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi juga bisa berfungsi sebagai bentuk perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang ada. Memulai materi dengan pendidikan sebagai alat kekuasaan. Untuk memahami materi ini, pendidikan dan kekuasaan, kita ambil pendapat dari Michael Foucault, seorang filsuf yang menyoroti hubungan erat antara pengetahuan dan kekuasaan. Ia berpendapat bahwa pendidikan adalah salah satu cara di mana kekuasaan diterapkan, karena sistem pendidikan menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah. Di dalam buku beliau, Discipline and Punish dan Power over Knowledge, Foucault menunjukkan bahwa pendidikan menciptakan tubuh yang didisiplin melalui aturan, hierarki, dan kontrol dari penguasa. Dalam pandangannya, pendidikan adalah tempat di mana kekuasaan beroperasi melalui pengawasan dan normalisasi. Pendapat berikutnya dari Pierre Bourdieu tentang konsep kapital budaya dan reproduksi sosial. Beliau mengungkapkan bahwa sistem pendidikan itu tidak netral, melainkan memperkuat reproduksi sosial, yaitu mempertahankan struktur kelas yang ada. Dalam pandangannya, pendidikan adalah alat untuk mentransmisikan dan melegitimasi budaya kelas penguasa. Dengan kata lain, mereka yang sudah berada dalam posisi berkuasa cenderung lebih mudah mempertahankan kekuasaannya melalui pendidikan. Pendapat berikutnya kita ambil dari Karl Marx tentang konsep ideologi dan pendidikannya. Beliau melihat bahwa pendidikan sebagai bagian dari superstruktur ideologis yang melayani kepentingan kelas penguasa. Melalui pendidikan, kelas penguasa menyebarkan ideologi yang membuat masyarakat menerima struktur kapitalis tanpa boleh berkritik. Dalam pandangannya, kelas penguasa memaksakan kepentingannya sebagai kepentingan universal melalui kontrol atas pendidikan dan ideologi. Berikutnya kita akan memberikan contoh-contoh pendidikan yang digunakan sebagai alat penguasa. Di negara kita sendiri, ini sebagai sejarah kelam yang sudah kita alami, yaitu bagaimana sistem pendidikan di era kolonial Belanda, di mana kita dulu selama 350 tahun pernah dijajah oleh Belanda dan dijajah dengan sistem pendidikan yang mereka sebut divide et impera.
Pada masa penjajahan ini, Belanda memberikan pendidikan hanya kepada elit pribumi yang dia anggap mendukung kepentingan kolonial, sementara rakyat pribumi jelata lainnya yang menentang itu tidak akan dianggap sebagai penduduk bumi. Kurikulum didesain untuk mencetak tenaga administratif atau pekerja yang loyal kepada pemerintah kolonial, tanpa memberikan pendidikan atau peluang untuk melawan sistem kolonial itu sendiri. Tujuannya menjaga dominasi kolonial dengan menciptakan kelas menengah pribumi yang tunduk pada aturan kolonial. Contoh berikutnya kita ambil dari negara Korea Utara, di mana di sana kurikulum sekolah sangat terpusat pada propaganda pemerintah. Pelajaran sejarah difokuskan pada pengagungan keluarga kerajaan, keluarga pemerintah, yaitu keluarga Kim dan ideologi Johnson. Kritik terhadap pemerintah dilarang keras, dan siswa diajarkan untuk memuja pemimpinnya sebagai tokoh yang tak tergantikan. Tujuannya adalah untuk memastikan loyalitas penuh masyarakat kepada pemimpin melalui kontrol ideologi sejak dini. Selain pendidikan sebagai alat kekuasaan, di sisi lain, pendidikan juga bisa sebagai alat perlawanan kekuasaan itu sendiri. Kita ambil pendapat dari seorang filsuf Brazil, Paulo Freire. Dia memandang bahwa pendidikan bukan hanya penyampai pengetahuan, tetapi fasilitator yang membantu peserta didik mengembangkan kesadaran kritis terhadap kondisi sosial mereka, di mana pendidikan dapat menjadi alat untuk membentuk kesadaran kritis dan menentang dominasi kekuasaan, seperti melalui pendidikan yang membebaskan ketidakadilan. Contoh-contoh pendidikan sebagai alat perlawanan kekuasaan yaitu adalah misalkan pada gerakan Civil Rights Movement di Amerika Serikat pada tahun 1950-an yang memandang literasi untuk memberdayakan komunitas Afrika Amerika untuk menentang diskriminasi sistemik kulit hitam terhadap diskriminasi kulit hitam dan mendorong keterlibatan aktif dalam demokrasi. Kita dengar bahwa pemberontakan Soweto di Afrika, di mana murid-murid Afrika Selatan menentang kebijakan apartheid yang mewajibkan penggunaan bahasa Afrikaans yang mereka pandang sebagai bentuk pembatasan akses pendidikan. Di Indonesia sendiri kita kenal dengan ada namanya Organisasi Budi Utomo yang terlahir pada tahun 1908, di mana gerakan ini adalah sebagai simbol kebangkitan nasional. Organisasi ini dipelopori oleh Dr. Sutomo dan rekan-rekannya dari Stovia. Organisasi ini berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi kaum pribumi sebagai upaya untuk melawan kekuasaan penjajah melalui peningkatan kualitas intelektual masyarakat Indonesia. Tujuannya untuk membebaskan rakyat dari kebodohan dan mendorong kesadaran tentang pentingnya perjuangan nasional melalui pendidikan. Contoh lain adalah pendidikan sebagai alat perlawanan kekuasaan adalah gerakan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922 yang menjadi tonggak penting melawan kolonialisme dengan mempromosikan pendidikan berbasis kebangsaan, menanamkan nasionalisme, dan menunjukkan identitas kolektif. Tujuannya adalah membentuk generasi bangsa yang berjiwa nasionalis dan masyarakat yang mampu melawan penjajahan dan kebodohan. Pendidikan memiliki dua wajah yang berlawanan, satu sebagai alat kekuasaan dan yang kedua sebagai alat perlawanan. Pendidikan digunakan untuk melanggengkan dominasi dengan menanamkan ideologi, mengontrol, dan membatasi pemikiran kritis seperti yang terlihat pada sistem pendidikan kolonial dan masa Orde Baru di Indonesia. Namun pendidikan juga berperan sebagai alat perlawanan, pemberdayaan masyarakat untuk melawan penindasan melalui kesadaran kritis dan penyebaran nilai kebebasan,
seperti yang dicontohkan oleh Gerakan Budi Utomo dan Taman Siswa. Demikian yang kami dapat sampaikan tentang materi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam materi-materi filsafat, pendidikan, dan kewaksan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.